tiba-tiba membutuhkan pesawat yang jauh lebih besar. Di scene berikutnya memperlihatkan Adrian bersama Tuan Anheuser ini sedang menyaksikan berita di televisi yang menayangkan tentang kerusuhan dan kehancuran di berbagai belahan bumi dari bencana besar ini. Dan sepertinya ada perselisihan pendapat antara Adrian dan Tuan Anheuser ini. Lalu Adrian menemui Presiden saat berada di gereja. Adrian pun mengajak Presiden terbang ke Cina. Namun Presiden itu menolak ajakan dengan alasan ia tidak akan meninggalkan rakyatnya dan ia akan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada rakyatnya. Wow, Presiden yang sangat baik hati sekali ya. Dan sesampainya Jackson sekeluarga di bandara Las Vegas, mereka pun mendengar Presiden yang sedang berpidato. Ia mengatakan bahwa keadaan yang benar-benar kacau dan sulit teratasi. Ia berharap masyarakat bisa menghadapi ini dan berpegang teguh atas kepercayaan kepada Tuhan. Tak lama kemudian, pidatonya pun terpotong oleh sebuah gangguan. Dan Jackson pun menyadari bahwa Yuri berada di situ. Keluarganya Jackson mengetahui bahwa Yuri telah membawa pesawat Antonov yang awalnya digunakan sebagai pengangkut mobil-mobil mewah pameran untuk kabur ke Cina. Jackson meminta untuk memperbolehkan keluarganya itu ikut, tetapi Yuri menolak. Dan pilotnya Sasha memberitahu bahwa ia membutuhkan seorang kopilot. Jackson pun mengatakan Gordon adalah pilot terlatih. Barulah Yuri pun berubah pikiran dan langsung mengajak mereka menaiki pesawat super besar itu. Wow, Mereka pun lepas landas beserta awan panas yang berada di belakang pesawat mereka. I think so. We're on our way to China. Okay, guys. The plan is to refuel in Hawaii, so sit down. Saat pilot akan mengisi bahan bakar di kepulauan Hawaii, terlihat Hawaii yang telah dipenuhi oleh lava. Hal ini tidak memungkinkan untuk mereka mendarat di Hawaii untuk mengisi bahan bakar. Not good. That is not good. Dan terlihat seorang presiden yang sedang menemui rakyatnya yang tertimpa bencana di Gedung Putih. Gempa singkat pun terjadi hingga membuat menara di situ roboh. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba saja tanah kembali mengalami pergerakan, hingga membuat tempat ibadah itu pun runtuh. Sontak, jamaah itu pun lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Scene pun berpindah saat presiden akan bangkit dari pingsannya. Ia pun diperlihatkan tsunami besar yang akan menerjang kota itu. Dan sudah dipastikan bahwa presiden itu mati saat itu juga. Terlihat di satelit bahwa tsunami yang sudah menerjang sebagian besar benua. Dan tsunami itu menuju daerah Chongming yang berada di pegunungan Himalaya, di mana daerah itu lokasi dari kapal penyelamat. Dan bumi yang sudah mengalami pergeseran lempeng. Hal ini menyebabkan kutub selatan yang berada di Amerika Tengah. Lalu scene beralih ke Jackson. Kepanikan pun mulai terjadi, di mana dari ke-6 mesin pesawat, 2 diantaranya mengalami kerusakan. Dan waktu yang mereka punya sebelum pendaratan darurat hanya 15 menit. Saat mereka akan mendarat, mereka dikejutkan dengan hamparan pegunungan Himalaya. Yang tadinya mereka kira tempat itu adalah Samudra Pasifik. Ternyata, dunia telah bergeser sejauh 1000 mil.
Mengetahui bahwa mendarat di atas salju, Sasha mengatakan pada para penumpang untuk pergi ke penyimpanan kargo, di mana banyak mobil tersimpan di sana. Sementara ia dan Gordon mempertahankan kontrol dan membuka pintu kargo dari kokpit. Rencana mereka ialah mengeluarkan mobil tersebut dari penyimpanan kargo. Gordon harus meninggalkan Sasha dan berlari ke mobil dan ia tepat waktu. Lalu Jackson langsung menancap gas dan mereka pun berhasil keluar dari pesawat itu. Sementara Sasha mendaratkan pesawatnya di sebuah jurang. Dan tiba-tiba jurang itu akhirnya runtuh dan menewaskan Sasha. Tamara menangis dan meminta agar mereka kembali untuk mencari Sasha. Dan video ini tidak disponsori oleh Micin maupun Sasha. Sebelum mereka bertindak, helikopter Cina yang mengangkut hewan besar terbang di atas mereka. Satu helikopter mendarat. Meskipun kelompok ini tahu bahwa mereka harus membayar untuk menaikinya, Yuri membayar untuk dirinya dan kedua anaknya, dan menolak membayar untuk orang lain. Dasar medit. Sebelum masuk helikopter, ia berkata pada Tamara bahwa ia tahu hubungannya dengan Sasha. Kelompok ini tidak memiliki pilihan lain, kecuali jalan melintasi pegunungan untuk mencari kelompok lain. Sebuah mobil pun lewat. Jackson yang mengetahui hal itu berusaha menghentikan mobil itu, sampai akhirnya ia melemparkan batu ke arah mobil itu. Mobil pun berbalik ke arah mereka. Dan kita beralih ke India. Terlihat saat Nam beserta anak istrinya yang berada di dataran tinggi nampan India. Ia pun menelpon rekannya Adrian. Saat Nam berkata, kami tidak pernah dijemput oleh pesawat manapun. Dan terlihat ombak besar yang sudah berada di hadapannya. Lalu Satnam pun mengucapkan salam perpisahan kepada Adrian. Satnam pun harus mati diterjang ombak bersama keluarganya. Adrian yang mendengarnya pun terkejut dan marah kepada Tuan Anheuser karena ia tidak memerintahkan pasukan militer untuk menjemputnya di India. Dan gelombang dengan ketinggian 1500 meter itu pun mengarah ke kapal penyelamat yang akan sampai di situ dalam 28 menit lagi. Setelah tiba di pintu belakang, terlihat seorang yang bernama Tenzin marah. Ia mengatakan pada Nima bahwa rencananya tidak dapat melibatkan banyak orang, dan orang lain tidak bisa diikutkan bergabung. Jackson dan Kate memaksa pada Tenzin bahwa mereka membawa anak-anak. Setelah perdebatan yang panjang, barulah Tenzin memperbolehkan seluruh kelompok bergabung. Jackson dan keluarganya berusaha menyelinap ke kapal itu dengan bantuan Tenzin. Anheuser kemudian memerintahkan agar gerbang kapal segera ditutup. Adrian pun terkejut dan memutuskan gerbang dibuka untuk korban yang selamat. Kaki Tenzin hancur dan Gordon tewas akibat tergiling mesin hidrolik yang tiba-tiba saja menyala. Roda hidrolik pada sebuah gerbang tiba-tiba macet dan tidak mau menutup, sehingga gerbang setengah terbuka. Mesin kapal tidak bisa dinyalakan kecuali gerbang ditutup. Ketika tsunami menghantam kapal, sebuah struktur penopang utama patah dan kapal pun mengapung menuju Gunung Everest. Jackson dan anak laki-lakinya berusaha memperbaiki roda hidrolik kapal dan singkat cerita, mereka pun berhasil memperbaikinya. Gerbang pun tertutup dengan sempurna. Lalu mesin pun dinyalakan untuk menghindari tabrakan dengan Gunung Everest. Dan kapal pun menabrak Gunung Everest. Untungnya hanya mengalami sedikit kerusakan. Singkat cerita, ketika banjir surut, kapten kapal memutuskan Tanjung Harapan Baru di Afrika Selatan sebagai tanah baru yang cocok bagi korban selamat. Pada saat itu tanggal menunjukkan tahun 27 Januari 0001 sebagai awalan umat manusia untuk memulai kehidupan yang baru. Dan tamat.